menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di UPT SDN 07 Syariat Lawe. Dalam penerapan disiplin positif ini, saya mengambil latar belakang sekolah merupakan lembaga yang berperan penting dalam pembentukan karakter murid. Sebagaimana tujuan pendidikan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, peran guru sangat penting untuk menuntun murid dalam pembentukan karakter. Untuk terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu adanya kolaborasi seluruh warga sekolah serta masyarakat dan pemerintah di lingkungan sekolah. Menciptakan budaya positif di sekolah memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun tetap harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari hal kecil. Namun tetap harus dimulai dari sekarang, dimulai dari hal kecil, mulai dari diri hingga terwujudnya kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Tujuan disiplin positif ini yaitu menerapkan budaya positif di sekolah sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada murid berdasarkan profil pelajar Pancasila, menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan murid, menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, menjaga motivasi agar semangat dalam mengikuti proses pelajaran di sekolah. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan yang dilakukan bersama seluruh murid di kelas serta warga sekolah. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Adanya karakter baik dalam diri murid seperti kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Keaktifan murid di dalam kegiatan pembelajaran. Dokumentasi proses kegiatan. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar murid dapat belajar sesuai kebutuhan mereka, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Inilah 6 pilar dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemaynya benih-benih kebudayaan masyarakat. Dalam perubahan paradigma ini, saya dan teman-teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Saya adalah A, dan tugas saya adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba dibayangkan bahwa kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Tugas teman-teman adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Jawablah pertanyaan berikut. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda?
kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Mari kita lihat. Di sini ada choice theory, yaitu teori pilihan. Ada 4. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi penguatan bujukan positif atau efektif, positif, dan bermanfaat. Ketiga, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Keempat, ilusi kritik yang membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mari kita perhatikan perubahan paradigma belajar. Ada 6, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan jelas, dan posisi kontrol restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta tanpa memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu, sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, coba kita lihat tabel berikut ini. Sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Jika dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, maka dalam realitas, teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jika di dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, maka dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di dalam stimulus respon, kita melihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jika di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sini ada sebuah tabel. Nah, kita lihat di sini. Ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, untuk identitas gagal, hukumannya yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Lalu identitas sukses. Ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam konsekuensi ada 3 poin. Pertama, sesuatu harus terjadi. Kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek.
oleh murid atau anak. Nah, di sini kita lihat restitusi haruslah menjadi pilihan untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam hukuman terdapat 4 poin. Pertama, bersifat atau tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, bersifat satu arah. Yang ketiga, hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, dan juga verbal atau non-verbal. Nah, di dalam konsekuensi, jika kita memberikan konsekuensi kepada murid, itu sudah terencana. Yang kedua, sudah disepakati. Yang ketiga, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat terukur. Keempat, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kelima, guru memonitor murid. Baiklah, Bu Ibu, kita lihat apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oleh Kelsom Gosen tahun 1996. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, anak tidak merasa mereka dihukum, namun mereka belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini kita memberikan konsekuensi. Jika mereka melakukan kesalahan, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Nah, mereka tidak melawan kepada kita. Mereka tetap bersikap baik kepada kita. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, untuk hukuman atau konsekuensi, ada sebuah contoh tentang hukuman atau konsekuensi. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini adalah contoh dari hukuman. Nah, seperti ini yang kita berikan kepada anak. Mungkin anak itu ada yang tidak mau melaksanakan hukuman atau mereka terbebani oleh hukuman ini. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mereka kadang merasa itu menjadi sebuah beban bagi mereka. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini hukuman selanjutnya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam
dan tertinggal pembelajaran selama 10 menit. Coba kita lihat Ibu. Di sini ada katanya dihukum karena penghargaan. Penghargaan tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal ini. Maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan merusak hubungan karena murid akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan ranking, karena dalam sistem ranking mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, berbicara di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Lalu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama dengan murid dan berisi kalimat-kalimat positif. Baik, kita lanjutkan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar bisa berbentuk poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang berbentuk positif. Contoh, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif: berjalanlah di kelas atau koridor. Bisa ditambahkan dengan baik.
Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Prosedur pembentukan keyakinan kelas yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup secara fisik dan psikologis. Semua kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan berkembang secara optimal. Untuk bertahan hidup, ada 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, ketenangan, dan penguasaan. Contohnya, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok jika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Pertama, kebutuhan dasar kesenangan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Lanjut, kasih sayang dan diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Selanjutnya, kebebasan. Aku bosan, bisa belajarnya cuma di situ aja. Dengarkan ibu guru saja. Selanjutnya, penguasaan. Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum fisik atau verbal. Kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi penghukum. Contoh, dengan kata-kata patuhi aturan saya atau
kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lalu posisi kontrol teman. Tidak akan menyakiti murid, mengontrol murid melalui persuasi, menggunakan hubungan baik dan humor. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lalu yang keempat, posisi pemantau. Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Contoh kalimatnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang kelima, posisi manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi apabila anak membuat suatu kesalahan, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa konsekuensi yang kita berikan? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu contoh kalimat-kalimat jika kita bersikap dalam posisi manajer. Keunggulan posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi di atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Contoh kasus, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati membuka sepatunya. Nah, di sini kita lihat dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Di
peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Indikator yang kita lihat di sini, Pak Lukman memberikan hukuman. Kasus untuk yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Coba jelaskan. Pak Lukman mempersilahkan Sabrina mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukungnya agar menemukan solusi atas permasalahannya, menanyakan kepada Sabrina alasan tidak memakai sepatu hitam, menanyakan Sabrina tentang aturan sekolah dan konsekuensinya. Inilah dia segitiga restitusi. Pertama yang kita lakukan yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga hal ini berkaitan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh kalimatnya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang